bi abdihi. Ba lil musahabah, bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad bukan perjalanan maunya Nabi, tapi disertai maunya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bi abdihi? Tidak. Satu, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa enggak begitu? Dua, kenapa enggak subhanalladzi asra bi rasulihi? Tiga, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra binabiyihi? Empat, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi khalqihi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata mi'rajal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin, al-qail as-salatu imaduddin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, para kesepuhan, wabil khusus guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita menyampaikan nasihat kepada kita Ustaz Abdul Syukur, guru kita Ustaz Yusi Bahruddin Habiban Al-Mahbub, Habib Ali Al-Gadri, Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus, juga para asatid lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid Jami An-Nur Bapak Agus beserta jajaran pengurus lainnya, Sedadang, Bapak RT Kirman, dan banyak lagi yang lainnya, kita doa bersama, mudah-mudahan beliau juga Allah beri sehat wal afiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Juga terkhusus kepada saudara-saudara kita yang rela menyisihkan rezekinya demi khitanan masal besok pagi.
Mudah-mudahan apa yang diinfakkan demi khitanan masal ini menjadi sabab Allah mi'rajkan ruhaninya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mi'rajkan dari kebodohan menuju berpengetahuan, dari kesulitan menuju kemudahan, usahanya diberi kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga lebih khusus pembimbing remaja, guru kita Ustaz Dzulqarnain, mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah nanya sama RT Kirman, maulid sudah belum? Dia jawab sudah. Kata Pak RT Kirman, kami sebutnya Panglima karena kita jadi prajurit kudu nurut sama Panglima. Maulid sudah, qori sudah, ceramah sudah, yang belum doa doang katanya. Kata Panglima nih barusan, saya suruh ngomong 2 menit. Nah keluar tuh, tuh tanda 1 menit teh, 1 menit air putih. 2 menit, 2 menit. Ngomong apa doa? Tadi jujurnya doa ini. Masya Allah, pakai nawar 2 jam. Saudara sekalian yang mulia, Isra Mi'raj ini menarik untuk kita bedah dari berbagai sisi. Tapi pada malam hari ini kita bedah 1 aja karena disuruhnya 2 jam. Jadi sedikit saja saya mau ngomong. Di awal surat Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya mau membahas bi'abdihi. Segitu doang tuh, moga cukup 2 jam, moga bi'abdihi. Tapi udah lihat jam, udah jam 11. Saya bingung juga. Ini besok pagi ngaji libur apa kagak ini? Libur. Jadi sampai subuh nih. Setuju? Baik. Kita bedah bi'abdihi secukup waktu. Begini saudara, Maha suci Allah yang mengisrakan hamba Allah. Ada 2 yang kita bedah karena minta 2 jam. Pertama bi'abdihi, ada huruf ba, bi'abdihi. Kedua ada lafaz abdihi. Kenapa menggunakan ba? Padahal huruf itu banyak. Ada 19 huruf jar. Ada min. Kenapa enggak asra min abdihi? Ada ila. Kenapa enggak asra ila abdihi? Ada an. Kenapa enggak asra an abdihi? Ada fi. Kenapa enggak asra fi abdihi? Ada ala. Asra ala abdihi. Dan seterusnya. Ada 19 huruf jar. Tapi kenapa yang digunakan di dalam ayat ini bahasanya bi'abdihi, yang makna ba banyak saudara. Ada 22 makna ba ini. Saya ambil 1 aja lah, kan biar jangan 2 jam. Bang Dadang udah geleng-geleng 2 jam gak kuat. Ba itu salah satu maknanya musahabah.
Haba itu artinya musahabah. Musahabah itu apa? Musahabah itu disertai. Artinya perjalanan yang amat sangat panjang dalam sejarah hidup manusia, namun perjalanan tercepat ini yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu disertai Allah, karena ini undangan maka muncul dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi disiapin kendaraan yang tidak ada di dunia ini, kendaraan model kayak begitu. Namanya burak. Namanya burak. Burak ini kakinya 4. Ini bisa rada gede enggak ini? Gedein dikit. Burak itu kakinya 4. Kalau sapi gede, ini lebih kecil dari sapi. Kalau keledai kecil, walaupun kakinya 4, lebih gede dari keledai. Jadi sapi, antara sapi sama keledai, bainal khimar wal bagal, itu burak. Walaupun enggak gede-gede banget ini burak, tapi memiliki keistimewaan luar biasa. Belum ada sejarahnya ada hewan, ada alat transportasi yang cakepnya secakep burak. Kalau mau turun nih, jalanan turun begini, kaki depannya manjang. Kalau turun, kaki depannya manjang. Hah? Iya, artinya manjang, makin panjang, sehingga yang naik nggak tahu kalau itu turun. Enggak begini, enggak. Jadi kakinya makin manjang, jadi turun biasa aja, enggak berasa yang naik. Kalau ini turun, itu burak. Kalau naik nih, kayak naik gunung, kaki belakangnya manjang, jadi enggak tahu yang naikin kalau ini naik. Taunya rata aja, enggak kayak jalanan Pondok Kacang Ciledug, kadang baru ditambal berasa kita. Ini burak enggak, saudara. Kalau turun kaki depannya, sehingga yang naikin enggak tahu kalau turun. Kalau naik, belakangnya manjang. Ada sayap. Ini kita harus tahu. Ada sayap. Sayapnya di paha. Di paha, bukan di sini. Itu yang digambar-gambar beredar. Sayapnya di pinggang, di sini, dengan perempuan cantik. Itu perbuatan orientalis. Sebagai dalil, ini Muhammad demennya ama wadon mulu. Coba sampai binatang aja kayak begini. Begitu.
tujuannya. Bukan begitu. Burak ini di sayap. Untuk apa? Di paha. Untuk apa ini sayap? Untuk menambah speed perjalanan. Kalau mobil Fortuner turbo namanya, biar paham, namanya turbo, untuk menambah jadi sayap itu begitu. Satu kali lompatan, sekali jalan 500 km. Ini biar kita tahu. Ini bak nih, saya nerangin bak nih, bi abdihi, bak doang nih, belum abdihi. Sampai subuh dah bak doang dah. Tuh, Burak tuh. Jadi selompatan 500 km. Perjalanan mobil 6 jam. Itu selompatan doang. 500 km. Mekah Madinah 500 km. Biar tahu, kalau naik bis 6 jam itu enggak ada tuh binatang kayak begitu, enggak ada. Selompatan doang. Tuh Burak tuh. Dari Mekah ke Palestina 6 jam, 6 jam sebulan. Dari Mekah ke Palestina dengan unta. Unta itu kendaraan tercepat di Arab, tidak lagi. Hanya sebulan. Itu pakai dicambuk. Biar apa tuh? Sebulan. Berangkat doang. Pulang sebulan, 2 bulan. Maka ke Palestina. Dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan dengan jet. Sampai langit 7 3.500 tahun. Baru langit 7 doang tuh. Belum ke Sidratul Muntaha, belum ke Raf-Raf, belum ke Hadiratul Qudus. Belum. Jadi perjalanan ini kalau pakai diukur kita, perjalanan 3.500 tahun 2 bulan, tapi bisa ditempuh 3 jam. 3 jam. Iya. Makanya bi'abdihi ba'lil musahabah, bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad bukan perjalanan maunya Nabi, tapi disertai maunya Allah. Undangan. Karena undangan dipersiapkan yang istimewa yang jemput. Ada yang awal, ada undangan. Jibril, Mikail. Ada tentara, ada polisi. Cukup 2 aja. Undangan. Itu begitu. Nabi lagi tiduran.
Nggak tahu Nabi kalau malam itu mau Isra Mi'raj, kagak tahu. Kalau tahu lah kan kita siap-siap kayak mau kondangan, pakai baju yang bagus, bener nggak? Kayak kondangan tuh milih-milih dulu nggak? Lah milih-milih baju. Ini kagak, baju tidurnya sendal, asal sendal yang dipakai sama Nabi. Sendal. Tahu sendal lili? Iya kayak begitu dah. Seasal sendal. Wong nggak tahu mau dibawa kemana. Bukan mau Nabi. Makanya bi'abdihi. Dibawa Nabi ke sumur Zam-Zam, dibersihin dadanya. Tapi kita tidak boleh panjang nih sama Ustaz Haji Sardi. Saya suruh sampai Lailan malam ini, nggak tahu keburu apa kagak saya ini. Bi'abdi. Karena perjalanan ini disertai Allah, maka diawali subhana. Kenapa subhana? Subhana itu tasbih. Kenapa tasbih? Jangan diukur perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Jangan diukur kehebatan Allah dengan kehebatan kita. Subhana. Tapi saya tidak panjangin di subhana. Kan mintanya 2 jam. Saya di bi'abdihi, lah kan kelamaan kalau dari subhana. Saya di bi'abdihi aja. Ini bak nih. Sebab asro kalimat muta'addi, ndak perlu pakai bak. Tapi kenapa pakai bak? Ada makna. Li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Bila ada tambahan huruf, ini memiliki makna tersendiri yang kudu dikupas. Quran. Qul law kanatil bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai lautan dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan pena untuk menulis makna dibalik ayat Allah Al-Quran, sampai kering air laut, Quran belum selesai dikupas, apalagi 2 jam. Dikit nih ngurusin bak doang nih. Bak ini repot dibanding ngurusin yang viral ada penembokan di Ciledug. Jangan dicatat. Ini bak nih. Jadi perjalanan bukan sembarang perjalanan. Dibawa. Itulah bak. Dibawa tuh diundang. Kalau diundang mau pakai pakaian apa kek? Karena nggak butuh pakaian. Yang penting datang. Mau penceramah pakai motor kek, pakai becak kek, kagak ngaruh. Diundang. Maka Nabi pakai sendal sampai ke langit. Itu sendal. Coba. Ini bak nih. Allah punya mau jadi. Udah jam 11. Ini sampai jam berapa? Biar enak di saya ngomong ini. MC aja dah. Sampai jam berapa? Jangan ngambulin. Jam 1. Bang Bojong kuat. Kita doain Bang Bojong.
Saya pengen jangan sampai khitanan massal juga. Kalau ada pernikahan massal, setuju? Besok kita datang. Kalau pernikahan massal, kita doain Bang Bojong biar sehat, dibanyakin rezekinya sama Allah, kuat iman Islamnya, amin ya rabbal alamin. Ini Mbak, saya tidak panjangkan Mbak, intinya lil musahabah itu aja dah. Bi'abdihi, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bi'abdihi? Tidak. Satu, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa enggak begitu? Dua, kenapa enggak subhanalladzi asra bi rasulihi? Tiga, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi nabiyhi? Empat, kenapa Allah tidak menyatakan subhanalladzi asra bi khalqihi, tapi milihnya, redaksinya subhanalladzi asra bi abdihi. Ada apa ini? Sampai subuh ini enggak apa-apa. Jangan apa enggak apa-apa, udah merem kan ngeri. Tahu-tahu udah mi'raj ya kan. Kan ngeri saya. Enggak apa-apa ini Pak MC. Baik. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Kenapa tidak maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan Muhammad? Padahal Nabi Muhammad hamba Allah juga. Kenapa Allah tidak ngomong maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan Rasulnya Allah? Padahal Nabi Muhammad itu Rasulullah juga. Kenapa Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan nabinya Allah? Padahal Nabi Muhammad itu nabinya Allah juga. Kenapa tidak maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan makhluk Allah? Padahal Nabi Muhammad makhluk Allah juga. Tapi yang disebut maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Ada apa ini? Ya kalau kita sih nggak mau mikirin, pokoknya baca-baca aja dah. Ini apa ini? Sampai kayak begini-begini nih Quran. Inilah lautan firman Allah, begitu dalam, kata demi kata yang dipilih oleh Allah, bukan sembarang kata. Hadirin sekalian, sebelum saya menerangkan ini, saya harus mengungkapkan dulu apa yang dilontarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Beliau bilang, kun bi awsafi ubudiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Hendaklah Anda bersandar, bergantung dengan sifat ketuhanannya Allah, dan hendaknya Anda
membuktikan, merealisasikan, mengimplementasikan, ngejalanin dengan benar sifat kehambaan Anda. Begitu. Ini kalimat Ibnu Athaillah membaca bi'abdihi, dibolak-balik keluar kalimat itu. Ayuhal ibad, begini, kenapa tidak bi Muhammadin? Jadi sebelumnya harus kita pahami dulu, Nabi Muhammad Maha Suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Siapa hamba Allah yang diisra mi'rajkan ini? Siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di Al-Quran. Nabi Muhammad hamba Allah, kata Allah dalam Al-Quran. Baik, kita yang ada di Masjid An-Nur, yang hadir nih, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Namanya ngaku-ngaku. Nabi Muhammad hamba Allahnya ngaku-ngaku apa diakui? Kalau kita ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku ama diakui, tinggian mana? Diakui. Terdaftar. Hamba Allah terdaftar. Kalau kita simpatisan, yang kepengen jadi, yang belum jadi tapi kepengen jadi. Kita bedah ini aja, moga cukup. Insyaallah sampai jam 12 pas ya. Kuat nggak? Kuat. Siap. Pertama, hadirin sekalian, kenapa tidak bi Muhammadin? Begini, agar supaya muslim tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad, agar supaya muslim, agar supaya manusia tidak ada yang menuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun derajatnya tinggi, melebihi semua-muanya. Bila Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa, Nabi Yahya di langit kedua kelasnya, Nabi Isa langit 2, Nabi Yusuf langit 3, Nabi Idris langit 4, Nabi Harun langit 5, Nabi Musa langit 6, Nabi Ibrahim langit 7. Tetap Nabi Muhammad adalah kelasnya, biar derajatnya tinggi, hamba Allah, bukan anak Allah. Kita cinta sama Nabi, tidak boleh mengatakan Nabi anak Tuhan, tapi tetap hamba Tuhan. Maka kata Imam Busiri di dalam burdahnya, da madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarfin wansub ila qadrihi
ma syi'ta min karami. Tinggalin oleh Anda umat Islam apa yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Silakan Anda puji Nabi Muhammad sesuka Anda, asal jangan kayak orang Nasrani kelewat demen sama Nabi Isa, kelewat cinta sama Nabi Isa, kelewat mengeluh-elukan Nabi Isa yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Maka dihindari penyebutan nama Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi li alla ya'taqidal insanu uluhiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar supaya tidak ada satu manusia meyakini ketuhanan Nabi Muhammad. Biar beliau ke langit, biar ke langit, tetap derajatnya hamba Allah, bukan anak, apalagi jadi hamba. Kedua, kenapa tidak bi Muhammadin? Allah selalu mengeluh-elukan Nabi, tidak pernah menyebut nama. Saking hormatnya dan sayangnya Allah sama Nabi, tak menyebutkan nama. Bila Nabi Musa, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, sama Nabi, ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan, seterusnya. Tidak menyebutkan nama, karena memang akhlak Allah tuh begitu. Kayak kita baru tahu seumur-umur panggilnya Pak Haji Idam, Pak Haji Idam mulu, namanya Dwi, anaknya Idam tuh anaknya, Pak Haji bapaknya Idam. Begitu, enggak disebut namanya, menghormati. Subhanalladzi asra bi abdihi, tidak bi Muhammad. Adab Allah sama Nabi, bahasanya dengan bahasa yang enak. Ya ayyuhal muddathir, Nabi. Ya ayyuhal muzammil, Nabi. Tidak sebut ya Muhammad, kum, enggak. Tapi dalam rangka pengenalan baru disebut Muhammadur Rasulullah, ada tambahannya. Ini benar-benar Muhammad Rasulullah, begitu. Ada nama itu. Jadi tidak bi Muhammadin, satu, agar supaya tidak ada manusia yang menuhankan Nabi. Dua, agar supaya beradab dan bersopan santun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua, ayuhan ibadah, kenapa Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi khalqihi, maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan makhluk Allah? Tidak, tapi yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Timbul pertanyaan, mal farqu
bainal abdi wal khalqi. Apa bedanya hamba dan makhluk? Sampai Allah tidak menyebutkan makhluk tapi menyebutkan hamba. Begini saudara, Nabi Adam alaihi salam makhluk Allah bukan Nabi Adam? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Nabi Adam makhluk Allah juga, hamba Allah juga. Iblis makhluk Allah bukan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Hamba Allah bukan? Iblis. Ini yang minta jam 1 nih, kudu tanggung jawab. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Iblis makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Kenapa bukan? Membangkang. Berarti ada beda antara makhluk dan hamba. Kayak bedanya antara minum dan makan di warteg. Kita datang ke warteg jam 9 pagi, Bu minum, kira-kira dikasih makan enggak? Enggak. Kita datang jam 9, Bu makan, kira-kira dikasih minum enggak? Kalau makan pasti, kalau makan pasti, kalau minum belum tentu. Kalau hamba pasti kalau makhluk belum tentu. Iblis makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kenapa? Ngelawan. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Jadi bedanya makhluk dan hamba, kalau makhluk masih suka membangkang, kagak nurut, itu namanya kalau hamba nurut. Hamba nurut. Kita nih malam jam 3 ada bola Barcelona jam 3 AC Milan. Ya pokoknya ada bola aja dah. Baru 15 menit kita nonton bola jam 3 ngantuk mata, riap-riap. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kira-kira kita matiin TV apa bikin kopi? Bikin kopi. Biar apa? Biar melek. Alhamdulillah. Tapi adanya teh aja dah. Kemudian kita baca Quran, baru seain nguap, kira-kira bikin kopi apa sedekah? Ini yang jujur nih, bikin kopi apa sedekah? Hamba Allah kayaknya belum dah. Kayaknya masih makhluk kayaknya. Masya Allah. Datang kopi, kita doain Bang Wari biar sehat, Allah kasih keturunan.
Sampai keluar kopi, kesinggungan. Hamba Allah, kenapa waktu kita nguap baca Quran sa'ain sodakallah? Kenapa ngantuk? Kenapa bikin kopi nggak dimatiin, nonton TV nggak dimatiin? Emang tinggian TV sama Quran? Ini yang bener nih. Kayaknya kita belum hamba deh, masih makhluk kayaknya. Tandanya kalau ada bola mah kuat melek. Kalau baca Quran mau 5 menit aja udah nguap. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Kayaknya kita masih makhluk deh, belum hamba. Ya moga-moga aja dengan peristiwa Isra Mi'raj kita yang tadinya kelas makhluk naik menjadi hamba. Amin ya rabbal alamin. Jangan-jangan hamba Allahnya ngaku-ngaku. Ya begitu nggak kira-kira? Iya baik. Kita ada yang bagi duit 50.000, kita bawa ke Indomaret 50.000. Kira-kira gede apa kecil? 50.000 kecil. Kita bawa ke kotak Jumat Masjid An-Nur 50.000. Gede apa kecil? Hamba Allah. Kayaknya belum deh. Makhluk. Masa Indomaret sama masjid tinggian Indomaret? Kenapa kita ke bawah Indomaret kecil? Sebab dunia menurut kita besar. Maka 50.000 tidak ada artinya. Betul nggak? Akhirat, surga hina, kecil, remeh. Maka 50.000 untuk barang rem. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini yang bener nih. Ini nyinggung. Ini salah RT Kirman suruh ngomong mulu saya ini. Tuh begitu. Isra Mi'raj, salat di antara amanat yang didapat. Kalau kita mau kondangan, kira-kira pakai bajunya sekenanya apa milih-milih? Sekenanya apa milih-milih? Milih-milih. Kalau sholat, kira-kira milih-milih lama apa sekenanya? Hah? Jadi ini dohor nih. Yang mana yang kita persembahin nama Allah ya? Lama. Begitu enggak? Ini yang benar nih, mumpung di masjid nih. Begitu enggak? Jadi kalau sholat sekenanya apa milih-milih? Kalau kondangan, jadi tinggian Allah, tinggian pengantin. Kayaknya masih makhluk deh, belum hamba, belum kayak, belum. Kalau hamba tuh di kitab fikih Muqaddimah Hadramiyah enggak ada, Fathul Qorib ada. Yang namanya hamba, budak itu enggak punya mengatur. Yang namanya budak mau diatur oleh tuannya.
Ini mengakunya hamba, ngatur mulu sama Allah. Kaya-kaya Tuhannya siapa, hambanya siapa. Tuh ibu-ibu udah pulang, berarti kan udah ya kan. RT Kirman bagaimana nih tanggung jawab ini? Udah belum ini? Duduk di sinilah nemenin saya. Udah kita makan. Oh baik. Kalau saya nurut sama Panglima, ini masih kurang nih. Hamba aja belum rapi. Mana nabi belum? Kenapa enggak bi nabi? Kenapa enggak bi rasuli? Ini masih bi abdihi aja ini. Iya baik. Tuh kata beliau, takut nasinya jadi rengginang. Saya mau tutup segini aja dah. Kita baca Fatihah. Mohon maaf, belum terus. Kita besok pagi. Pere katanya. Iya baik. Jadi kapan kita? Ada nyunatin besok. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan oleh kaum muslimin di lingkungan Duren Sawit, semuanya Allah berikan balasan berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Kita yang hadir pada majlis Isra Mi'raj, Allah mi'rajkan ruhani kita dari ragu menuju yakin, dari bodoh menuju berpengetahuan, dari susah menuju senang, dari tangis menuju tawa, dari su'ul khotimah menuju husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Ada yang doa bang? Enggak ada. Yang doa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sahibil mi'raj salatan taj'aluna biha wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna biha wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wat thairi wat tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mi'raj salatan ma shalla alaihi ahadun dhu hammin illa in faraj wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah nas'aluka ya Allah an tanqulana min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah wa min dhullil faqri ila izzil ghina wa minasy syakki ila al yaqin wa minal jahli ila al ilm wa minal ihanah ilal karamah wa minas syaqawah ila sa'adah wa min su'il khatimah ila husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.